Bismillahirrahmanirrahim. Kawan-kawan, dalam video kali ini ya saya ingin nanggapi ya tentang postingan saya terakhir tentang kenapa harga BBM di negara kita sangat mahal ya. Yaitu saya membandingkannya dengan Malaysia, di mana di sana itu RON 95 ya. Itu harganya sekitar kalau dirupiahkan itu hanya Rp6.800. Sedangkan RON 95 ya, yaitu Pertamax di Indonesia itu harganya 15.000. Jadi 2 kali lebih ya. Nah, kemudian banyak yang beberapa orang lah ya, itu mempertanyakan ke saya, katanya, lalu apa solusinya? Jangan mengkritik saja gitu. Baik, di sini akan saya kasih tahu solusinya bagaimana ya untuk pemerintah gitu ya. Kalau pemerintah ngikutin solusi saya, insya Allah ya akan bisa mensubsidi sehingga harga bensin atau BBM menjadi murah gitu ya. Jadi gini ya kawan-kawan, yang saya lihat nih ya, sebelumnya ini ya, sebelum saya kasih tahu apa solusinya, saya ingin kasih tahu dulu ya bahwa yang namanya BBM itu kalau harganya naik itu di mana-mana ya, dari dulu itu selalu diprotes rakyat gitu loh. Nah, masalahnya entah kenapa zaman sekarang ini kalau ada yang memprotes itu kok selalu ada yang rakyat bagian lain itu yang melawan gitu. Itu aneh ya, padahal zaman dulu rakyat itu begitu kompak, kalau menolak semua gitu. Kalau sekarang itu ada yang, kalau kita kritik pemerintah itu ada yang memusuhi kita gitu ya. Nah, itu realitanya ya kawan-kawan. Nah, kemudian gini, apa yang bisa kita tawarkan untuk solusinya bagi pemerintah ya agar bisa mensubsidi, yaitu sebetulnya ya gampang kawan-kawan. Sebetulnya dalam mengurus keuangan negara ya, banyak sekali ternyata hal-hal itu yang menjadi pemborosan ya pada saat sekarang. Nah, salah satu contohnya ya yang saya lihat sendiri itu adalah ketika saya foto KTP ya, itu saya kaget, ternyata kamera yang dipakai itu DSLR ya teman. Nah, setahu saya DSLR itu harganya ya sekitar 5 jutaan ya. Semurah-murahnya itu nggak ada yang di bawah 4 juta rupiah gitu. Padahal itu pemborosan ya kawan-kawan. Karena apa? Kalian tahu sendiri ya, foto KTP itu kecil sekali gitu, hanya ya paling 2 kali 3 cm gitu ya. Sehingga nggak layak kalau kita foto dengan menggunakan DSLR gitu ya. Pantasnya itu pakai webcam aja udah cukup gitu ya. Apalagi webcam zaman sekarang itu kan resolusinya udah Full HD gitu ya. Nah, kalau kalian mungkin, oh nanti hasilnya jelek dong. Saya kasih tahu ya kawan-kawan, saya dulu pernah kerja di Singapura ya, sekitar 10 tahun yang lalu. Itu ketika saya ngurus, kalau di Indonesia itu semacam KITAS ya, itu kayak KTP sementara untuk penduduk luar yang bekerja di sana. Saya itu cuma difoto pakai webcam ya, dan hasilnya lebih bagus daripada KTP di sini gitu ya, terus terang aja. Jadi kesimpulannya sebetulnya pemerintah itu kalau mau ya bisa menghemat anggaran hingga ya bisa sampai puluhan miliar ya. Bayangkan kalau satu foto KTP atau satu kamera itu harganya 4 juta lah anggaplah ya. Terus kalau kita belikan webcam itu kan cuma 500.000 ya, itu udah bagus banget itu. Sehingga kita bisa menghemat itu satu kamera ya sekitar 3,5 juta ya. Bayangkan ya berapa ribu kecamatan yang ada di Indonesia. Sehingga penghematan yang kita bisa lakukan itu pastinya puluhan miliar ya. Nah, ini baru ngomongin kecamatan ya kawan-kawan. Kalau kita foto SIM, nah sama juga kameranya DSLR ya setahu saya. Bayangkan ya, kecamatan tambah Polres gitu kan, ya puluhan miliar juga gitu ya. Jadi itu, nah saya kasih contoh ini satu aja itu ya, udah cukup ya. Kalau kita mau menelisik satu persatu ya, contoh-contoh lain banyak banget ya kawan-kawan. Jadi kayak BUMN kita itu banyak sekali hal-hal yang ternyata nggak efisien gitu ya. Nah, jadi ini masukan ya buat pemerintah. Saya nggak tahu yang salah siapa, apakah Departemen Dalam Negeri ataupun mungkin konsultannya gitu atau tenaga ahli menterinya gitu. Jadi ini bisa ya dihemat anggaran. Sehingga apa? Kalau anggaran negara bisa dihemat, akhirnya negara bisa memberikan subsidi yang lebih layak kepada rakyat gitu ya. Pada akhirnya seperti itu.
Jadi bagi kalian yang kemarin mempertanyakan, itu ya jawabannya. Banyak solusinya sebetulnya, tinggal mau apa enggak melaksanakannya, itu aja. Nah kemudian ya selain itu ya kawan, saya ada satu hal itu yang menurut saya kurang tepat ya. Banyak sekali ya pejabat-pejabat itu menyatakan begini, bahkan presidennya pun ngomong ya bahwa jangan sampai subsidi BBM itu salah sasaran, yaitu dinikmati oleh orang-orang mampu gitu ya. Menurut saya ini nggak pas ya kawan. Kenapa gitu? Kalian perlu tahu ya, yang namanya subsidi itu kan memakai uang negara, di mana uang negara itu ya didapat dari rakyat. Rakyat mana? Yaitu rakyat yang mampu ya. Jadi rakyat yang mampu ini banyak membayar pajak ya, sehingga pajak itu terkumpul kemudian dipakai untuk mensubsidi gitu ya. Nah pada akhirnya kalau rakyat yang mampu ini memberikan subsidi, ya seharusnya apa salahnya kalau mereka juga menikmati subsidi ya kan. Ibaratnya kita misalkan bikin suatu acara nih ya, kemudian orang-orang yang mampu ini menyumbang makanan gitu ya. Apa iya yang nyumbang makanan itu nggak boleh makan makanan yang dia sumbangkan? Kan nggak benar juga ya kan. Nah itu logikanya, sehingga ya menurut saya subsidi itu selayaknya dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat ya, bukan hanya yang nggak mampu saja, karena yang mampu justru mereka lah yang berkontribusi memberikan subsidi. Baik, itu dulu dari saya ya. Mudah-mudahan video kali ini memberikan wawasan kepada kalian ya, bahwa banyak sekali sebetulnya hal-hal itu ya, anggaran-anggaran itu yang bisa kita hemat sehingga kita bisa memberikan subsidi yang cukup untuk masyarakat, sehingga harga BBM nggak jadi mahal seperti sekarang. Oke, sekian dulu dari saya. Terima kasih sudah menyaksikan.